tadi juga sebenarnya kan sudah disampaikan ya bahwa memang kalau kita melihat secara global tetap ada gitu ya negara-negara yang melaksanakan pemilu di tengah pandemi ini. Nah, tapi kalau kita bicara kemudian dalam konteks Indonesia, ada beberapa isu yang juga perlu kita perhatikan. Tapi yang pasti, kalau kita bicara tentang pelaksanaan pemilu di tengah pandemi, tentu saja semua pelaksanaan pemilu ini akan dipengaruhi dan dibayang-bayangi oleh wabah pandemi COVID yang terjadi saat ini gitu. Nah itu di satu sisi gitu ya, bagaimana tahapan pelaksanaan, kemudian juga persiapan, atau bahkan misalnya tadi alternatif untuk menyelenggarakan pemilu yang aman, itu pun pasti akan tetap ada di bawah bayang-bayang krisis pandemi. Nah di sisi lain juga sebenarnya saya melihat pelaksanaan pemilu di tengah pandemi ini juga pasti akan dipengaruhi oleh bagaimana para pemilih kemudian memandang atau mempersepsikan gitu penanganan pemerintah terhadap krisis COVID ini gitu ya. Jadi bagaimana efektivitas dari tindakan pemerintah selama masa krisis ini boleh jadi akan sangat menentukan hasil pemilu gitu. Jadi artinya apa? Bukan hanya persoalan persiapan teknis pemilu semata, tapi persepsi publik juga pasti akan mempengaruhi proses dan hasil pemilu di tengah pandemi. Nah, itu satu sisi ya, saya melihatnya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita bicara tadi dilemanya adalah soal hak pemilih, menurut saya justru opsi untuk tetap menyelenggarakan pemilu, ya walaupun misalnya sudah ada contingency plan untuk menyelenggarakan pemilu yang aman, ini pada dasarnya sebenarnya meminta pemilih, menghadapkan pemilih pada dua pilihan yang seolah-olah ini berbenturan gitu ya. Pilihan pertama adalah melindungi kesehatan mereka, dan pilihan kedua adalah menggunakan hak pilih serta kebebasan sipil mereka gitu. Jadi pilihan yang sebenarnya tidak mudah gitu ya untuk pemilih. Apalagi kalau kita bicara dalam konteks penyelenggaraan pemilu yang aman di tengah pandemi, faktor penting yang harus diperhatikan adalah sejauh mana kita punya kesiapan infrastruktur untuk menyelenggarakan pemilu yang aman, OI. Itu saya melihatnya seperti itu. Tadi juga disampaikan bahwa salah satu persoalan yang saya pikir juga tidak akan terhindarkan adalah dampak dari pelaksanaan pemilu di tengah COVID gitu ya. Pasti tidak mungkin tidak ada masa yang berkumpul minimal pada saat pemilihan atau misalnya pada masa kampanye. Nah, pun juga hal yang juga menurut saya perlu diperhatikan adalah tadi soal aspek konstitusionalitas dibahas. Sebenarnya kan begini, urgensi menyelenggarakan pemilu di tengah COVID pandemi ini, apakah memang penyelenggara pemilu KPU gitu ya atau pemerintah berada di bawah tekanan gitu ya untuk tetap menyelenggarakan pemilu dengan alasan melindungi hak pilih gitu ya atau menegakkan kebebasan sipil masyarakat. Kalau memang demikian ya tekanan itu datang dari siapa gitu ya dan sejauh mana. Nah, itu saya melihat di dalam konteks Indonesia sekarang ini kan konsentrasi masyarakat sebenarnya pada soal keamanan gitu ya. Jadi saya tidak melihat ada tekanan ya yang besar gitu yang dihadapi oleh KPU atau pemerintah sehingga memaksa kita untuk tetap menyelenggarakan pilkada gitu ya. Kalau di Indonesia kan kita pilkada. Jadi untuk soal itu menurut saya tidak terlalu ada masalah. Tapi memang betul harus dipikirkan bagaimana aspek konstitusionalitasnya. Tadi disinggung misalnya soal masa jabatan gitu ya, pengaturan soal perpanjangan masa jabatan kepala daerah. Tapi kalau berkaitan dengan hak voters, saya melihatnya aspek perlindungan kesehatan itu juga menjadi penting. Jangan sampai kemudian niat untuk melindungi hak pilih masyarakat pada akhirnya justru malah membuat kita gitu ya melanggar hak masyarakat atas kesehatan dan keamanan kalau kita memaksakan pilkada tetap dijalankan gitu.
Nah, kemudian juga hal yang lain adalah kalau kita bicara dalam konteks demokrasi, saya pikir juga begini, Owi, ketidaksiapan penyelenggara dan juga pemerintah sebenarnya untuk menyelenggarakan pemilu yang aman di tengah bencana COVID ini justru malah akan berdampak yang cukup besar gitu ya. Pertama, bukan hanya soal pada keamanan gitu ya, tapi juga misalnya pada aspek-aspek penting di dalam pemilu, misalnya soal pemilih gitu ya, antusiasme pemilih ini pasti akan dipengaruhi. Itu satu. Kemudian juga belum lagi misalnya ada tantangan integritas pemilu itu sendiri. Ketika misalnya kita menyelenggarakan atau kita berupaya untuk mencari alternatif-alternatif pemilu yang aman gitu ya, misalnya penggunaan teknologi dan lain sebagainya, boleh jadi ada isu integritas di situ. Nah itu hal-hal lain gitu. Jadi saya melihatnya memang isu perlindungan hak pilih masyarakat ini sebenarnya tidak perlu dibenturkan gitu ya dengan hak masyarakat atas keamanan dan juga kesehatan gitu. Jadi ini pilihan yang saya melihatnya gini, penundaan pemilu adalah pilihan yang mungkin tidak nyaman gitu ya, dan membutuhkan membutuhkan pengaturan-pengaturan terkait dengan aspek konstitusionalitas karena tadi berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan dan lain sebagainya, tapi tindakan ini menjadi perlu gitu demi pencegahan penyebaran wabah COVID di Indonesia. Apalagi kita lihat sepanjang hampir 2 bulan ini saja kan tingkat penyebarannya sudah sedemikian luar biasa gitu. Jadi saya pikir itu yang harus menjadi prioritas dulu, Oi.